Apa sih manajemen pembelajaran itu? Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup akibat adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru harus memiliki 4 kompetensi mengajar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sebagai implementasi dari manajemen pembelajaran, untuk mengatur siswa berkesulitan belajar dalam 3 bentuk pengelolaan, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam satu kelompok yang dibentuk, bisa saja terdapat siswa yang tingkat pemahamannya lebih tinggi atau lebih rendah sekalipun. Dalam pembelajaran kooperatif ini, setiap siswa diharuskan tidak hanya menyelesaikan bagian pekerjaan mereka, tetapi juga untuk memastikan orang lain melakukan hal yang sama. Oleh sebab itulah, antar anggota kelompok harus saling membantu dalam memahami konsep, diskusi, menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas, dan sebagainya. Anggota kelompok harus memastikan bahwa semua anggota kelompok telah memahami materi dengan baik. Yang kedua, yaitu tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani si tute. Tute adalah siswa yang mendapatkan layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Jadi siswa yang memiliki prestasi tinggi akademik maupun perilaku mengajar anak berkesulitan belajar yang memiliki akademik dan perilaku yang rendah. Dalam pelaksanaan tutor sebaya ini, siswa yang ditunjuk sebagai tutor bukanlah siswa sembarangan, akan tetapi siswa ini sudah dilatih oleh guru. Tutor dilatih dan dibimbing oleh guru dengan melalui latihan kelompok kecil, di mana dalam hal ini yang mendapatkan latihan hanya siswa yang akan menjadi tutor, dan melalui latihan klasikal, di mana siswa seluruh kelas dilatih bagaimana proses pembimbingan ini berlangsung. Dalam pelaksanaan tutor sebaya ini, siswa yang ditunjuk sebagai tutor haruslah memiliki sikap sopan dan bijaksana, harus bermuka atau beraura positif, gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan, harus bersabar untuk menghadapi atau mengajarkan anak berkesulitan belajar. Memberikan pujian akan mendorong tute untuk melanjutkan pembelajaran, dan berikanlah kepada si tute pembelajaran yang fleksibel. Jangan yang susah-susah, akan tetapi yang fleksibel dan praktis dan mudah untuk dimengerti si tute. Seringkali juga berilah kesempatan pada anak berkesulitan belajar untuk menjadi tutor. Misalnya, pada anak disleksia dapat menjadi tutor pada mata pelajaran matematika jika memang hasil belajar matematikanya tergolong tinggi, agar anak tidak terintimidasi bahwa mereka tidak mampu untuk menjadi tutor. Jadi, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar untuk menjadi tute, agar mereka juga bisa mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu pembelajaran di ruang sumber. Pembelajaran di ruang sumber ini menjadi pilihan terakhir jika pembelajaran kooperatif dan pembelajaran tutor sebaya tidak berhasil dilaksanakan untuk anak berkesulitan belajar. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler tapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individu atau kecil.
Pelaksanaan pembelajaran di ruang sumber ini dilakukan jika dalam proses pembelajaran di ruang kelas biasanya ada beberapa siswa atau anak berkesulitan belajar yang tidak bisa memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Maka pada saat proses pembelajaran selesai, anak berkesulitan belajar ini diarahkan untuk pembelajaran di ruang sumber dalam bentuk mengulang atau merefleksi kembali pembelajaran yang dilakukan dalam kelas.